Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nazaidi, NIM saya 180301143. Saya dari kelas Agronomi 1 dari Istanbul 2018. Nah, sebelum memulai, yang saya hormati Ibu Jamila SPMP selaku dosen mata kuliah pengolahan lahan, dan pada video kali ini akan berjudul pengolahan lahan rawa pasang surut. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu pengertian pengolahan lahan rawa pasang surut, jenis-jenis lahan rawa pasang surut, dan juga pengelolaan lahan rawa pasang surut. Selamat menikmati. Yang pertama adalah pengertian dari pengolahan lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut adalah lahan rawa yang terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai ataupun dekat muara sungai, dan tergenang air yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua ada jenis-jenis lahan rawa pasang surut. Nah, berdasarkan pola genangannya atau jangkauan air pasangnya, lahan pasang surut dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu ada tipe A, yaitu tergenang pada waktu air pasang besar dan juga pada pasang kecil. Yang kedua ada tipe B yang tergenang hanya pada saat pasang besar. Yang ketiga ada tipe C yang tidak tergenang tetapi kedalaman air tanah pada waktu pasang kurang dari 50 cm. Dan yang keempat itu ada tipe D yang tidak terpengaruhi oleh air pasang namun kedalaman air tanah waktu pasang lebih dari 50 cm. Yang ketiga itu pengolahan lahan rawa pasang surut. Menurut Wijaja Adi, pada tahun 1992, pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk pertanian masih akan menghadapi berbagai masalah. Di antaranya adalah kondisi luapan dan genangan air yang akan sangat variatif dari satu wilayah ke wilayah lain. Jenis tanah yang sangat beragam dengan tingkat kesuburan yang rendah dan variatif. Kemasaman tanah dan potensi racun pirit yang tinggi yang dapat mematikan tanaman. Juga ketebalan dan tingkat kematangan gambut yang berbeda, serta kondisi petani yang masih lemah baik dari segi keterampilan maupun dari segi permodalan. Maka dari itu, pembangunan pertanian pada lahan rawa harus diupayakan menuju ke sistem pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal berdasarkan karakteristik lahan, kesesuaian komoditas, dan juga tahap memperhatikan budaya masyarakat setempat. Nah, menurut Sinukaban pada tahun 1999, pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan pertanian di suatu daerah yang tidak merusak lingkungan dan juga memberi hasil yang tinggi sehingga dapat memacu petani untuk terus berusaha lebih lanjut ke lahan tersebut. Pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian perlu diarahkan kepada usaha pertanian berkelanjutan, yang mana berdasarkan kondisi wilayah dan mengacu berbagai pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan pada masa lalu. Maka strategi pengembangan perlu mencakup yang pertama, perwilayahan kesesuaian lahan yang disinkronkan dengan rencana tata ruang daerah lain yang mempunyai kepentingan bersama terhadap satu sistem rawa. Yang kedua, pemetaan rinci dan kesepakatan pengembangan komoditas unggulan masing-masing sesuai preferensi wilayah dan sinkron tata ruang masing-masing daerah yang berkompeten. Yang ketiga, pembenahan dan peningkatan fungsi jaringan tata air secara bersama yang dapat memberikan manfaat bersama. Yang keempat, pengembangan teknologi spesifik lokasi yang sesuai kondisi lingkungan dan komoditas yang dikembangkan. Yang kelima, peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, pengembangan sarana dan kelembagaan agribisnis, serta yang terakhir dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengindahkan aspek pelestarian lingkungan bersama. Demikianlah video saya. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.